rahimakumullah, ini hanya kalau ini saya sekilas karena kemarin sudah saya tajamkan, tapi ini untuk menjadi dasar pijakan kita semua. Anugerah yang tak terhingga itu di ayat itu ya, lakot manallah. Jadi digelemke nyuwun ilmu, digelemke berada di dalam iman, itu adalah manallah, itu anugerah puncak terhebat manusia. Lakot manallah. Jadi kita itu dimaukan nyuwun ilmu tauhid sehingga beragamanya tidak lipstik, agamanya tidak pura-pura, agamanya tidak karena sorban, tidak karena kopiah, beragamanya fi qulubikum, iman berada di dalam dada, menyaksikan zat Tuhan yang punya nama Allah, penyaksiannya dengan rasa hati bahwa anasiruhu ikhlasu siri wa anasiruhu, bahwa keberadaan Allah itu berada di dalam rasa hamba yang telah nyuwun utul ilma, yang telah meminta ilmu. Lakot manallah itu benar-benar anugerah hebat, tidak ada yang melebihi anugerah kehebatan, kedahsyatan dari orang yang telah berada di dalam iman. Ayat ini menunjuk seperti itu, sehingga pola-polanya di dalam ayat tersebut dengan sangat komplit. Wa in kanu min qabl, karena sebelum bertemu dengan yang hak sah dan wenang yang akan menjadikan seseorang itu di dalam iman, lafi dulali mubin, maka benar-benar berada di dalam kegelapan yang mubin, yang nyata. Saya hanya menunjukkan, mengkukuh kingunukuhan bahwa jenengan berada di dalam iman itu anugerah yang hebat. Ini bahasa manallah ya, gitu. Kemudian bagaimana kita membangun situasi supaya kita berada di dalam komunitas yang sehat, mulai dari pembicaraan, mulai dari perkataan, mulai dari lesan, untuk dijaga bahwa qaul ma'ruf, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan. Qaul ma'ruf pertama itu, ini saya akan dapatkan apa itu qaul ma'rufah atau qaul ma'ruf, perkataan yang baik. Ma'ruf dari kata arif. Kalau irfan, kebaikan kebenaran itu berlangsung, tidak akan terputus sama sekali. Arafa itu mengenal, arafa tidak sekedar mengetahui, tapi arafa itu mengenal, benar-benar mengenal. Jadi benar-benar mengenal ini teh. Jadi kalau kita meminta teh dengan berlaku mengenal, walaupun itu di warung, padahal tuku yang nganggo duitmu, caranya meminta pun juga dengan cara-cara ma'ruf, cara-cara mengenal. Mbok, teh mbok, itu kan cik enak gitu. Nyuwun teh pun bu, nyuwun padahal engkau ya tuku kan tetap nyuwun tuh. Pesanmu ya toh? Pesan apa mas? Kalau nyuwun kopi kan ya toh? Gitu. Mak, aku teko mak, matamu pokok roh. Kopi nih mak, dan ditok nih mak, kuampleng bisa nih engkau. Wih padahal bayar, kira-kira ditok nih gak kopi nih, diantem nih kowe gitu loh. Jadi kalimat qaul ma'ruf itu adalah kalimat mendukung, mensupport, saling mendukung, dan tidak ngundat. Kowe iki wis tak bantu lho wingi, mosok ora bantu aku, wong wingi kowe iki lho tak gawe dhuwit. Kowe iki apa ora wis melarat ate Mas. Jadi kalimat kita tuh support, kalimat kita mendukung.
Yang pertama adalah qaul ma'ruf. Ini di dalam Al-Quran. Jadi bukan sekedar kebaikan, tapi kalimat yang memberikan support, kalimat yang memberikan satu, membesarkan hati. Itu berarti ketulusan. Kalimat yang akan menjadikan menambah kerabat dan keakraban, itulah qaul ma'ruf. Kemudian yang kedua qaul baligh. Di sini maaf, qaulan tsaqila. Kalimat atau ungkapan lesan yang menyambungkan, yang hubungkan dengan pertemuan dengan Tuhan. Di sini bahwa inna sanulqiya 'alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan menurunkan, dalam pengertian sanulqiya, sin di depan itu menunjukkan bahwa sesungguhnya dengan sebenarnya apa yang kamu lakukan itu akan memiliki dampak yang baik dan membekas. Itu pada saat kamu kaitkan dengan pertemuan dengan batin. Kalau kita dengan guru-guru begitu. Sesungguhnya kami akan menurunkan, kami akan mempertemukan kepada kamu perkataan-perkataan yang memiliki makna, perkataan yang memiliki kandungan muatan yang memuat tentang kebenaran. Jadi ini tantangannya, berani meninggalkan perilaku-perilaku yang tidak jujur. Ini berat jika saya sampaikan, tapi harus saya sampaikan. Jika tidak, nanti anak saya yang akan buruk. Oke, saya nggak mau omong-omongan dengan dia, saya nggak mau meminta dia, saya nggak mau berbicara dengan dia, tapi demi generasi saya, supaya tidak menjadi manusia-manusia yang berpenyakit, menjadi tidak manusia-manusia yang di dalam dirinya adalah berkembang iri dan dengki, maka tidak akan saya tunjukkan bahwa si A itu sesungguhnya adalah saya nggak suka kepada A itu. Beberapa kasus ini kadang anaknya itu malah dijak omong-omongan, kan gitu. Ngopo to le dolan rono, wong kae bapak gak seneng, keweding le bapak ke wong kejan, kan gitu. Terus ditambah-tambahi. Dampaknya apa? Anake saiki wes pembenaran dirinya sendiri, dikai penjelasan yang sebenarnya kejadian masa lalu gak gelem nompo wisan gitu. Hanya karena kita, supaya anak itu akhirnya tahu bahwa dia bapak ibunya yang hebat, dia nggak ada apa-apanya, padahal dia yang hebat, bahwa diri kita nggak bisa apa-apa. Dikira itu menang dan kalah, itu pada kalah ya sebut saya kalah berkali-kali kan ini. Anak kita, putu kita, dampaknya panjang. Hanya karena ngugemi diri kita sendiri. Nek wes kebuka, akhirnya kita juga nggak berani membuka nantinya, toh kan gitu loh. Itu yang terjadi di banyak kasus, Makanya berlakulah qaulan tsaqila, keberanian melawan arus batin kebencian dan kedengkian yang ada di dalam diri kita. Itu memang ungkapan yang berat. Tsaqila itu ungkapan yang berat. Kadang untuk mempertemukan supaya menyatu sanulqiya 'alaika di antara kamu itu memerlukan qaulan tsaqila, memerlukan satu ungkapan yang berat. Tapi sesungguhnya inilah kemenangan itu. Kita membuka
ada ini kalau saya beritahu ke sana berat, itu menjadi berat. Bahwa ini ada tamu, dia punya potensi, saya beritahu kepada si A, tapi nanti si A yang berhubungan, saya akan menjadi tidak tahu. Itu mengungkap itu berat. Benar, kalau ingin terlibat juga nggak masalah di dalam sistem terbuka, itu nggak ada kendala. Di luar institusi, di luar unit tidak memiliki kemampuan itu, karena tidak mungkin tidak dibolehkan. Kalau di iklim yang terbuka, iklim yang sehat, tidak ada halangan karena kita beda UPT untuk memiliki skill di luar UPT yang kita jalani. Kemudian yang ketiga, waqulu qolan sadida. Kita sering sekali mendengar ini setiap Jumatan. Toh. Kijane karepe piye to qolan sadida itu? Apakah bener cak-cakane sing dikhotbah kuwi kan gitu toh? Ucapan yang bagaimana supaya tidak menjadi orang yang lemah mentalnya. Kalimat seperti di atas memang sih. Jadi kaulan sadida, kalimat yang mengukuhkan, kalimat yang menguatkan, kalimat atau kata yang menjadikan kita itu supaya mentalnya itu kuat. Kata dan kalimat yang memperhitungkan dampak efek yang tidak baik terhadap lingkungan saat itu, memperhitungkan dampak yang merusak efek generasi ke generasi. Itu kaulan sadida. Jadi pada saat jangan meninggalkan generasi yang tidak mengerti dan tidak memahami. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang tidak bisa berpikir dengan baik, yang menjadi pemalas, yang tidak mandiri, yang mereka khawatir terhadap mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu komunikatif yang baik, ciri orang yang takwa. Pemberdayaan, ciri orang yang takwa. Budidaya, ciri orang yang takwa. Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar, walaupun saya tanda koma begitu, walaupun itu berat bagi kita. Kita supaya tidak menjadi, tapi kalau sadida itu perkataan memperhitungkan dampak negatif yang jika kita lakukan hanya untuk diri kita akan berdampak panjang generasi ke generasi. Itu kaulan sadida, berani jujur demi generasi ke generasi, demi komunitas dalam membangun generasi ke generasi. Maka banyak komunitas keemasan itu di pendiri atau di kedua atau di satu dan kedua, ketiganya hancur. Itu banyak sekali, banyak. Entah itu dalam suatu lembaga keislaman atau lembaga apapun, itu adalah hanya satu generasi biasanya. Generasi berikutnya itu sudah terjadi benturan, sudah saling menyalahkan. Bapakmu salah, bapakku sing bener, ora bapakku sing bener, mbahmu sing salah, kan begitu. Itu yang terjadi. Ini hanya karena kalimat kaulan sadida tidak dilakukan, kaulan tsaqila tidak dilakukan, kaulan ma'rufah tidak dijalankan. Maka banyak yang kejadian-kejadian seperti ini. Maka kita hidup bukan masalah personil, kita hidup tidak hanya satu zaman. Kita hidup itu adalah wekine ndonga, ya Allah, kula dan anak kula dan anak turun kula jadikan anak yang soleh, yang iman. Ya sekarang ini juga harus dibuktikan, orang mung ndonga gitu loh. Ya harus dipraktekkan. Jadi ini
Kenapa dilakukan bahwa ada ungkapan hai wong ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qaulu qaulan sadida. Ini perintah amr. Hei wong kang iman, bertakwalah kamu kepada Allah. Tapi tolong, bertakwa itu definisinya krusialnya itu adalah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu wis kadung terbiasa dianggap mlebu kuping kiwa metu kuping kiwa, mlebu kuping tengen metu kuping tengen, mlebu loro-lorone metu bareng. Nah gitu. Takwa itu pergerakan karena cinta. Jadi takwa itu aktivitas kita membuat kebaikan itu karena cinta. Orang karo cinta itu nggak ada malas, wis to bukti, wis sing wis do rabi-rabi wis buktekne to. Udano deres mergo tresno tetep dilakoni kan gitu. Toh. Ora pedhok sedina padha karo seminggu. Ora pedhok seminggu padha karo setahun. Ora pedhok saulan padha karo sewindu. Kan gitu. Mbasa wis malam minggu udan deres tetep di terak padahal gak enek mantel gak enek payung. Wong ini wis tresno apapun tai kucing serasa coklat. Ih, moha. Jadi takwa itu adalah bergerak menuju yang dicintai, itu perlakuannya adalah dalam kita berdunia ini. Gitu. Kemudian makanya ada satu ungkapan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki bagimu amal-amalanmu. Ini yang kita katakan bahwa ketoke kalah tapi sesungguhnya menang. Kita sering salah sangka, nyeneni wong, kita nyeneni kemudian cerita dengan bangganya kepada orang lain. Kayak wis tak gremengi lho. Piye karepe dhewe mau tak saweneni, wis ayem-ayem adem, wis tak seneni. Padahal faktane sing bersangkutan malah justru pegel. Nggih, napa boten? Tapi ini sing nyeneni yang memarahi nggak pernah tahu, tapi kita mau menyampaikan juga nggak enak. Toh, wis mbok kandhani, wis. Berarti semarino, wis engko nek gak mari tak senenane neh, kan gitu. Padahal itu semakin parah. Kita nggak pernah tahu, dikira itu adalah kemenangan, justru itulah kekalahan sebenarnya. Kita sering mengalami hal semacam yang kita tidak sadari. Gini apa buatan? Ya. Kita bisa melihat orang lain yang melakukan kesalahan itu, tapi kita tidak bisa melihat kesalahan itu dalam diri kita. Saat kamu mampu kesalahan itu ada dalam diri kita, maka kamu akan menjadi cerdas tak terhingga itu akan datang. Barang siapa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, sungguh itulah kemenangan yang besar. Oke, ini masih enak gak ki? Ada waqulahum fi anfusihim qaulan baligho. Ini kan kalau dibahasakan sebagai sebuah ilmu komunikasi sebenarnya ya. Perkataan yang berbekas, perkataan yang memberikan dampak. Ini kalau dalam bahasa kita jok, ngejok. Jadi waqulahum fi anfusihim qaulan baligho itu ngejok gitu loh. Karena nggak mungkin saya nasihati, saya nggak mungkin memberikan advice kepada dia, maka kita bisanya nyajok, membekaskan saja. Itu biasanya begitu. Apa meneh, kalah pangkat, kalah sugih, kalah kedudukan, kalah suku, nggak iso toh.
Paling ya bisa kita hanya ngejok. Ya wong menungso nggone salah, hebatin dunya apa? Kita terus pergi, kan begitu saja. Itu waktu lahum fi anfusihim qaulan baligha. Pada saat kita bersyukur bahwa umpamanya begitu, ini kan contoh-contoh. Bersyukur saya memiliki guru sehingga dapat menghadirkan keberadaan dia. Itulah yang terbaik bagi saya. Musibah yang menimpamu itu adalah kesalahan akibat pemikiran dan perbuatan kamu sendiri toh. Kan gitu. Kenapa kamu menyalahkan kami? Itu kan kalimat-kalimat yang membekas. Kadang orang-orang yang fasik, munafik itu cenderungnya nggak mau melihat kesalahan itu ada di dalam dirinya saat ada musibah. Selalu menimpakan kesalahan itu adalah pada orang lain. Wis padha karo jenengan lho Bu. Oh iya, wis langsung pasang badan iki. Di pasar tuku lombok regane larang, langsung ngomel gitu. Kadung gawa duit 5.000 regane tibake 50.000. Tuku lomboknya sitok mawon to Pak, nggih mboten saged Bu. Ya dudu siji 7.000 kan ngamuk. Terus kemudian kolak ini sakmene Bu mboten saged dinyang. Apa meneh? Dan apa kok larang? Duka pemerintah niku pripun? Wis. Padahal salahmu dhewe. Wong duwe lemah mbok tanduri boto. Ya wong kena mbok tambahi lombok sitok tukul gak mbok lakoni, akhirnya terus ngeluh kan gitu dah. Ya itu. Akhirnya nyalahke kono kene, padahal itu kesalahan kita sendiri. Seperti kita sering nyalahkan ke pemerintah, nyalahkan ke sana, nyalahkan. Saya salah wae dhewe-dhewe wong ndek gone ayate memang bentuk dari bencana kepada di hari akhir itu adalah tekanan dan tekanan yang diterima. Itu memang harusnya berpikir tekanan dan tekanan yang diterima, dijajah kemauannya, dikendalikan potensinya. Itu mergo salah ya wae dhewe. Fa kaifa idza asabatuhum musibah, maka bagaimana halnya apabila mereka orang-orang yang munafik ditimpa musibah sesungguhnya karena perbuatan mereka sendiri, aidihim tsumma ja'uka yakhlifuna billah, kemudian mereka datang dan bersumpah. Jadi orang munafik itu gampang banget bersumpah, cirine begitu. Demi Allah lo kan gitu. Tenan aku ndukung kowe lo, tapi nggak berbuat apa-apa gitu. Demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki saling penyelesaian. Sekali-kali kami tidak ingin ada pertikaian, yang saya inginkan penyelesaian. Ning faktane dijak rukun angele orang jamak, tapi ben petuk orang lain yang sekiranya itu dia tuh kalah gerok. Saya tidak ada kata lain, sesungguhnya saya itu ingin menyelesaikan masalah dan saya ingin perdamaian. Tapi faktane senengane ngrasani dan cekcok iki lho cirine wong munafik itu. Jal. Ndek kene gak enek, saya yakin gak ada. Gak ada. Ini kan ayat sing digunakan biyen zaman 1400 tahun kepungkur, tidak untuk saat ini kan gitu ta. Lah nyapa kok dijekne ndek kene mbok menawa tinggi pepeling. Ada gitu. Lah kadang kita nemoni wong lho. Kula niku pengen rukun kalih bojo kula jane no. Wong gitu. Tapi dijak rukun yo gak gelem gitu loh. Piye sih kan itu? Repot ngadepi wong sensi itu ya. Dan yang kelima qaulan maisura. Jadi
Ucapan yang mengingatkan bagi mereka yang berperilaku dalam kendali setan. Jika kita punya teman yang dikendalikan oleh setan, artinya kehidupannya itu dikendalikan oleh keinginan yang bukan kebutuhan, berhura-hura, mubazir, wis senengane mung seneng tok, wis ora enek sing mengarah kepada membudayakan diri. Orang yang perilakunya selalu dipengaruhi oleh orang lain. Dekono saiki sing lagi ini kilo, tuku klambine iki, sing lagi on iki, sing lagi viral ini, politiknya ini, itu dipengaruhi elektabilitas. Elektabilitas itu kan penilaian orang lain. Gue rasa bingung gue elektabilitas. Itu kan untuk kita loh ya. Itu wes rasa goleki eleke beli tas gak usah gitu. Kita kejebak dengan hal semacam itu. Itu kan oleh permainan politik, kalau kita nggak berpolitik. Hati butuh sendiri ya, mengingkari hikmah Tuhannya kepada mereka yang akibat dalam perilaku setan. Itu adalah berpikir dan bertindak butuh diri.